Ibu Onir duitnya. Nggak usah minta ganti kalau merasa dirugikan. Itu sudah pasti wajib bagi Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyaru amsalha. Paling nggak 10. Nanti tuntut kami, ingatkan kami, Ustadz, nggak benar kata Ustadz, Allah berfirman paling tidak diganti 10 kali lipat. Ini pasti diganti 10 lipat. Pasti. Kalau dalam kitab Fadilatul Hajj, malah Rasulullah mengatakan, dijelaskan oleh Syekh Zakaria, makamnya di Baki ini, paling tidak orang yang beriman dibalas 49 kali juta. 49 juta kali. Itu dibalas, pasti dibalas. Ya Allah. Sebenarnya ini terlambat ini. Sebenarnya yang peot-peot begini jangan diumrohkan. Gak bisa menikmati kekayaan lagi. Kalau datang kekayaan, kalau dikasih pesawat bisa nyetir. Iya kan? Dikasih Lamborghini, ya cuma Ustadz ini yang bisa. Coba Lamborghini, nenek ini yang setir Lamborghini. Baru satu di dunia itu kan. Pokoknya nanti pasti kaya dengan sewajarnya ya. Jangan mengakal-akali kekayaan. Kalau Ustadz nanti setelah pulang dari umroh datang Lamborghini, alhamdulillah. Kalau nenek-nenek bahaya. Satu, tapi perlu dicatat itu loh. Nanti perlu ditagih, sama saya boleh ditagih, sama Allah juga boleh ditagih, sama Rasulullah juga boleh ditagih. Karena saya cuma menyampaikan risalah. Anak mau balikun wallahu yahdi, anak qasim wallahu yahdi. Saya cuma menyampaikan doa, yang memberikan hidayahnya nanti, yang menyampaikan ke haji mabrur hanya Allah. Anak qasim saya cuma bagi ilmu manasiknya, nanti yang memberikan ilmunya Allah. Satu ya, tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah fakir lagi. Baru yang kedua, orang yang hajinya mabrur itu nggak ketempelan dosa. Orang yang hajinya mabrur itu nggak ketempelan dosa. Ustadz, kalau kita pulang umroh, apakah kita nanti kayak malaikat, nggak buat dosa lagi? Buat dosa lagi. Di sini aja sudah buat dosa kok. Iya kan? Tapi kata Rasulullah, man hajja lillahi walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Barang siapa yang haji semata-mata karena Allah, tidak ropas, tidak jidal, roja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Para ulama kita mensarahkan hadis ini dengan dua. Yang pertama, kita memang pulang nanti nggak ada dosa lagi. Baru yang kedua, ka yaumi waladatu ummuhu, seperti anak kecil selamanya sampai mati. Anak kecil itu kan nggak berbuat dosa. Umpamanya anak dibawa balik, umpamanya 7 tahun, nggak sholat, dosa nggak? Nggak dosa. Maka nanti Allah itu menganggap orang yang haji mabrur ini kayak anak kecil semua. Buat dosa, tapi Allah mudahkan taubatnya gitu loh. Orang yang hajinya mabrur itu, kata guru kami di sini, dia buat dosa tapi Allah mudahkan dia bertaubat untuk dosa-dosanya. Nah, itu kelebihannya. Jadi yang kedua, tidak ketempelan dosa. Tapi jangan perbanyak dosa. Ya, mentang-mentang diceritakan gak ketempelan dosa, buat dosa aja lah gitu. Orang yang di dunia ini, di akhirat, yang bermasalah itu bukan orang yang merasa berdosa. Yang bermasalah itu di akhirat nanti gak merasa punya dosa. Udah banyak dosa gak merasa berdosa. Merasa jadi orang baik terus. Melihat orang lain itu semuanya kayak pendosa gitu. Bahkan kalau orang datang ke sini dengan jutaan gunung dosa, tapi dia merasa berdosa, ya Allah, berat kali dah tanggungan saya nanti dari kiamat, ya Allah gitu. Berat kali lah ini, ya Allah gitu. Maka Allah ampunkan, Allah hancurkan semua dosa-dosanya. Maka kalau di sini merasa berdosa sama. Dua ya. Yang ketiga, al-hajju mabrurun laisa lahul jaza'u illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang sempurna kecuali surga. Maksudnya itu apa, Ustaz? Kami juga dulu nggak paham, tapi setelah ditilas, itulah gunanya kita belajar. Maka dijelaskan guru kita, orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan yang sempurna kecuali surga. Ternyata kalau mabrur lah umroh kita ini, dikuburi nanti kayak surga terus. Bahkan kayak pengantin baru, nggak terasa sudah kiamat gitu. Kalau mabrur. Kalau enggak, fiyaumin kana miqdaru alfasana. Kalau enggak mabrur umroh ini, 1 hari dikubur itu kayak 1000 tahun di dunia ini. Ini 65 tahun, 70 tahun aja udah bosan ngeliat dunia kan. Kayak apa itu kalau 1000 tahun nenek di sini sendiri. Mau nggak? Panjang umur cuman sendiri.
kayak apa itu jenuhnya. Dikubur itu ya sendiri nanti. Maka Allah berikan kesempatan kita umroh ini membuat nyaman di kubur. Di padang mahsyar itu ya Allah. Dalam kitab Sahih Muslim itu diceritakan ada yang matahari terasa sejengkal, ada yang berenang di di keringat, kayak di keringat sendiri begitu loh. Tapi orang yang hajinya mabrur didudukkanlah dia nanti di mimbar mutiara yang penuh dengan jakparon, wangi-wangian. Orang berteriak-teriak kesakitan. Orang yang hajinya mabrur nyantai, tiba-tiba udah selesai padang mahsyar. Orang yang hajinya mabrur nanti di mizan, ditimbang. Nanti akan berdiri antara kita berdua dengan Allah. Nggak ada orang yang menemani. Tapi kalau umroh kita mabrur, kata Allah, kamu benar dulu mencuri. Benar ya Allah, nggak usah sedih, sudah saya maafkan, kata Allah. Kalau mabrur, tapi kalau nggak mabrur mbak, kamu pernah mencuri? Iya, pam, langsung kena kampleng. Maka harus berjuang, ini harus mabrur. Ya, nah, itu yang ketiga. Baru yang keempat, ini yang paling luar biasa. Dicatat ini. Kata Rasulullah, kalau mabrur ini al-hajju yashfa'u fi arba'imi'atin min ahli baiti. Orang yang hajinya mabrur bukan saja dia masuk surga, tapi boleh dia bawa 400. Ini berapa ini? 39. Tambah itu, kira-kira satu RW itu kalau di kampung kita. Satu RW atau satu kelurahan. 400. Satu RW. Itu nanti bisa dibawa semuanya masuk surga. Bisa dibawa itu nanti semuanya masuk surga. Yang pendosa-pendosa yang tukang curi ayam gitu kan, maling-maling apa orang korupsi dikit gitu kan, itu bisa disampaikan oleh orang yang hajinya mabrur. Jadi haji kita kali ini, umroh kita kali ini bukan untuk kita saja, tapi keluarga kita juga sangat menanti, berharap sebagaimana harapan mereka ketika kita berangkat kemarin. Berharap mereka kan, tolonglah doakan saya nanti di Ka'bah, kata mereka kan. Padahal mereka sebenarnya bukan nggak paham. Sebenarnya kalau mereka paham, kalau mabrur nanti saya yang pertama syafaatin ya, seharusnya mereka bilang begitu. Iya kan? Nggak apa-apa kan susah di dunia ini. Tapi nanti di hari kiamat, ayo kayak Hotman Paris, kamu keluar dari penjara, masuk ke surga, ayo. Gitu kan enak Mbak Kakung kalau yang Jawa kan. Ya kan ada di sini istri yang berangkat, suaminya belum, sudah mendahului kan. Kekasih tercinta bisa dibawa dari neraka ke surga. Kurang hebat apalagi. Beruntunglah saya meninggalkan istri yang soleha di dunia dulu. Pergi umroh mabrur. Sehingga jerih payah keringat itu terbalaslah semua. Cintaku itu nggak sia-sia, kata Mbak aku. Berdrama dia kan. Jadi mesti senang ya. Harus berjuang ya. Nah, bagaimana caranya supaya mabrur? Disusunlah beberapa kerangka. Sempurnakan sunnahnya, sempurnakan rukunnya, sempurnakan wajibnya, jauhi larangannya. 4. Sempurnakan sunnahnya, sempurnakan rukunnya, sempurnakan wajibnya, tinggalkan larangannya. Karena memang ada larangannya. Banyak Ustadz. Ya memang banyak, orang manfaatnya juga banyak. Sunnahnya ada 5. Kita langsung praktek nanti. Sunnahnya ada 5. Yang pertama, sunnahnya ada 5. Pertama, besok kalau kita sudah sebelum ke mikot, memotong dan mencukur. Memotong dan mencukur. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mencukur. Laki-laki besok yang dicukur, Pak, mana yang laki-laki? Nanti salah hadap saya kan. Cukur kita kan untuk laki-laki kan berbeda gitu ya. Yang pertama buat laki-laki, cukur kumis, bulu hidung dirapikan. Jangan sampai besok udah dicukur kumis, menjuntai lah pula. Jorok kali lah Bapak itu kan. Cukur kumis, cukur bulu hidung. Jenggot jangan Pak. Dipastikan kalau Bapak karena merengkel membangkang, Bapak cukur lain. Ustadz itu ada-ada aja gitu. Dipastikan gak mabrur itu umroh Bapak. Jangan cukur jenggot. Sebenarnya saya juga kurang ganteng saya rasa kalau ada jenggot ini. Cuman saya karena takut pasik,
Ya gimana lagi kan, ganteng gak ganteng, pelihara aja lah. Berapa lah itu, 60 tahun aja sudah mati besok. Jadi anak muda kembali kan di surga. Daripada sok-sok awet muda di dunia ini. Ya kan? Gak mau semak di dunia ini, Allah semakkan nanti bapak di akhirat. Bagaimana ibu-ibu? Pengen suaminya disemakkan di akhirat? Nanti suruh pada berjenggot semua. Gak serius ini. Gak ada ulama yang mengatakan itu sunnah. Jangan mengatakan itu kan cuma sunnah, itu namanya fasik itu. Bisa-bisa kalau membenci jadi murtad. Jangan main-main dengan, apalagi ini sedang umroh, serius ini. Bukan karena ustadz-ustadznya berjenggot semua, jadi ustadz memaksa begitu, enggak begitu. Tapi alhamdulillah kita disertai dengan ustadz-ustadz yang berjenggot semua ya. Ustadz semak-semak. Baru Bapak Ibu, Bapak cukur kumis, jenggot dibiarkan. Mohon maaf, ketek dicukur, bulu ketek. Jangan ada bapak-bapak yang malas. Udah 30 tahun hidup nggak pernah bulu ketek dicukur. Cukup kali nih, padahal itu 40 hari satu kali mesti dicukur. Satu minggu satu kali paling apa. Pokoknya itu cabut atau cukur bulu ketek. Tapi mesti diniatkan loh besok. Ini saya cukur kumis saya karena manasik umroh. Diniatin. Kalau nggak diniatin cuma cukur-cukur biasa nggak dapat pahala. Siapa yang mencukur kumisnya besok dengan ikhlas, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi nggak ada manasik umroh ini yang sembarangan, nggak ada. Walaupun kelihatannya sunnah-sunnah, satu ibadah manasik mencukur kumis saja itu sudah bisa menghancurkan dosa kita yang lalu dan akan datang. Kalau ridho, kalau ikhlas. Siap ya bapak-bapak ya, bulu ketek. Mohon maaf, bulu kemaluan juga dicukur. Perempuan cuma 2 karena nggak punya kumis. Saya lihat nggak ada yang punya kumis ini. Yang dicukur cuman bulu ketek, bulu kemaluan. Ustadz, ini alhamdulillah perempuan kan, karena alhamdulillah kami juga punya istri, jadi tahulah perempuan agak bersih sedikit kan. Jadi sudah biasa ada yang membersihkan, mencukur gitu. Tapi besok tetap ambil pisau, saya niatkan ini manasik umroh. Tetap dijalankan pisau di situ. Dapat pahalanya, digugurkan dosanya. Apa nggak merasa berdosa? Kalau nggak merasa berdosa tinggalkan. Cukur, baru cukur kemaluan, lewatkan pisau. Seharusnya karena ini momen. Karena nggak mungkin kan satu kali 1 minggu pergi umroh. Ibu Oner aja cuma 1 kali 1 bulan, ya kan? Cari jamaah dulu baru bisa berangkat lagi, berkahnya kan gitu. Apalagi yang cuma habis pulang umroh, tinggal nunggu malaikat maut. Itu pun nggak mau taat. Ya kan Mbak? Kan harus diingatkan begitu, tapi nggak memarahi kan? Tapi kan memang begitu kan? Ini aja sudah bau-bau tanah sudah terasa tidur. Jam kali Ustaz. Enggak, nanti kalau terlalu serius tidur. Iya, benar. Tapi ini ketawa sambil serius. Daripada saya takut-takuti nanti neraka gitu. Wajah saya seram gitu. Ustadz ini pun kan gitu juga. Samanya kosakatanya, cuman ini karena nggak paham akhirat tetap senyum, nggak merasa berdosa gitu. Tetap dikerjakan ya. Baru yang kedua, besok setelah cukur-cukur mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram semuanya besok pakai basahan mandi. Usahakan adab-adab toilet, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Tutorialnya, tata caranya, maaf, cari dulu tong sampah. Marah ya? Aman. Biar aja Tat, biar gak makan gaji terus. Iya kan, makan gaji buta kalau nggak kerja kan. Biasanya ada yang nemani, tapi menjelang datang Kak Ben, Ustadz, kalau Ustadz nggak bisa, apalah, apa namanya, temannya Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz ya, buka-bukaan ya. Baik. Tata cara mandi, diingat-ingat, dilatih-latih dari sekarang, nggak apa-apa. Belum sampai ke mikotnya,
latihan mandi sunat ihram. Tata caranya pertama, mandi biasa dulu pakai sabun, bersih-bersih, gosok dakimu itu semua. Ya, pakai sabun, mandi biasa, mandi keramas namanya. Sudah ingat? Habis itu sudah selesailah mandi biasa ini, barulah kita istinja. Istinja itu apa, Ustaz? Cucilah bagian depan dan belakang. Itu paham kan? Habis itu baru wudhu. Ngomong-ngomong, masalah wudhu ini sekaligus juga. Karena ada di sini, sudah mau mati, nggak pernah belajar wudhu ke Ustaz. Ya, ada di sini, ada di antara jemaah kita, termasuk mungkin, oh saya kan sudah belajar di pondok kan gitu. Masya Allah, pengertian beliau. Kemana tadi? Ada di antara kita belum pernah belajar wudhu sudah sampai seumur sekian. Jadi alhamdulillah ini di kota Madinah, Madain Madinah ada Rasulullah ini. Jadi kita di sini diberikan ijazah yang alhamdulillah sudah langsung bersanad, dan ini kami sanadkan ke Bapak Ibu, wudhulah seperti ini nanti. Karena selama ini wudhu asal-asalan. Kenapa dikatakan wudhu asal-asalan? Yang nggak pernah belajar, cuma lihat-lihat orang tok. Ya. Nah, tata caranya wudhunya. Kan tadi sudah mandi ya? Mandi biasa dulu ya. Habis mandi biasa baru kita istinja. Habis itu istinja, mandi sunat ihram ini dimulai dengan wudhu. Nah, bagaimana cara wudhunya, Ustaz? Di sini loh. Langsung saya tunjukkan dulu apanya pelajarannya. Kalau nggak selesai hari ini, sudah jam berapa, Ustaz? Nih, Kitabut Thaharati wa Sunaniha. Ini menerangkan tata cara bersuci dan sunnah-sunnahnya. At-tahur satul iman. Kalau sebenarnya sudah betul cara bersuci kita, itu sudah menyempurnai setengah dari iman kita. Kalau salah wudhu kita, setengah iman kita hilang. Satu. Di sini Ustaz, oh ini Masya Allah. Mohon maaf ke Ustaz Abdi. Ini guru saya, ini Ustaz Abdi. Ini Ustaz Muasir, ini guru-guru saya semua ini. Cuma di sini belajar, praktik mengajar menyampaikan saja di depan mereka. Nih. Tiga sanad, mereka yang tahu sanad. Kalau ibu-ibu ditanya sanad nggak akan tahu. Nah, di sini yatawaddu bil mudi wa yaktasilu bis shaum. Yatawaddu bil mudi wa yaktasilu bis shaum. Yatawaddu bil mudi wa yaktasilu bis shaum. Ada santri yang ngeyelan di zaman sahabat Nabi ini. Nih. Yujuziu minal wudu'i muddu. Cukupkanlah wudu itu satu mud saja, kata ustadznya. Maka dia bilang, wa minal ghusli shaum. Kalau mandi janabat, mandi sunat ihram itu termasuk mandi janabat. Dan mandi janabat itu satu shaum. Faqala rajulun, maka santrinya ini yang ngeyel-ngeyelan ini protes. La yujuzi'una. Itu kan enggak cukup. Ada enggak di sini yang wudu? Mohon maaf ya. Ini 600 mili. Ini 300 mili perkiraan. Karena dikurangi setengahnya. Sudah ada belum yang menyengaja di antara kita ini wuduknya seperti ini? Sudah mulai. Sudah dia manasikan. Tapi ini di kota Madinah dikuatkan. Soalnya ada di antara kita sebelum wudhu, sebelum dipraktekkan, ini Ustadz Hafiz Al-Quran ini. Ini namanya kalau nggak dipakai barang apapun, baik itu pokoknya barang apapun ya, jangan cuma air ya. Ini contoh, nggak dipakai begini, dibuang, apa namanya itu? Jangan, serentak banget ini. Mubadir itu apa hukumnya, Ustaz? Mubadir haram. Kalau israf baru makruh. Kalau sengaja membuang tanpa alasan itu kayak haram. Sepakat para ulama seperti itu. Baru apa ayatnya, Ustaz? Innal sesungguhnya mubadir itu kalau ada mubadir dalam ibadahmu, sebenarnya selama ini semakin memperkuat hubungan dengan setan itu. Bukan sekedar saudara, mengakrabkan diri dengan setan. Padahal ibadah itu pengen menjauhkan setan. Maka ini satu kesalahan dalam wudhu ya. Baru yang kedua, ngambilnya banyak-banyak begini, 2 tangan, coba Ustaz. Begini biasanya. 2 tangan ya. Lagi. Baru sudah begini. Ini namanya apa namanya nih?
Israf. Harus dibedakan loh, mana yang israf, mana yang mubadir. Kalau israf dipakai tapi berlebihan. Kalau mubadir nggak dipakai, dibuang-buang. Ya. Nah, ini namanya israf. Sudah paham? Oke. Dua-dua ini innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah itu memutuskan cinta dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Bukan Allah saja, bukan artinya innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai, la yuhibbul musyrifin, orang-orang yang israf. Kalau bahasa yang gampang dipahami oleh Bapak Ibu, putus cinta dengan Allah kalau kita berlebih-lebihan. Mau enggak diputusi cinta sama Allah? Diputusi pacar aja enggak? Diputusi pacar aja kadang-kadang 7 hari 7 malam gak enak makan. Ya kan? Apalagi diputuskan cinta oleh Allah, kayak apa kalang kabutnya nanti di hari kiamat. Maka jangan ada di dalam mandi, baik mandi haid, baik mandi nifas. Ini bukan untuk umroh saja ya, tapi ini oleh-oleh yang mau dibawa pulang nanti. Ini juga tutorial dari haid, dari nifas, dari melahirkan yang muda-muda ini. Tata cara mandi janabatnya seperti ini. Tata cara mandi sunat Jum'ah seperti ini. Tata cara mandi, pokoknya yang disebut mandi taubat juga seperti ini. Begitu ya. Nah, caranya semuanya besok belikan ini dulu. Bapak-bapak jangan beli rokok, tapi beli siwak. Ya. Siwak ini apa? Limardotillah. Allah sangat suka. Sangat kali ya. Allah sangat mencintai orang. Allah sangat ridho dengan orang yang memakai ini kalau mau beribadah, mau sholat, mau umroh, mau apa, pakai ini. Sampai Nabi mengatakan, saya kadang-kadang sampai terasa mau patah lah semua gigi-gigi saya, saking banyaknya saya didatangi Jibril, disuruh bersiwak. Habis makan, habis tidur, Rasulullah ini sampai begini, hancur-hancur sampai begini. Nah ini kan kenapa Ustaz memakai ini? Ya contoh Rasulullah saja begitu. Mau ngepens sama Rasulullah. Nah caranya besok, lihat dulu. Gak usah Ustaz, bisa biasa mandiri. Bismillahirrahmanirrahim, begini. Jangan ada nggak yang jatuh tadi sia-sia? Nggak ada ya? Oke, jadi begitu. Di zaman Rasulullah bukan tidak ada gayung, tapi biasanya Rasulullah akan menyiram tangannya keduanya, baru nanti Rasulullah menjadikan tangannya sebagai gayung, Ustaz. Nah, kata guru kita di sini, apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah menggunakan tangannya sebagai gayung? Kalau kita selamanya mengambil air dengan satu gayung, itu tidak akan lebih daripada 1 mud. Tidak lebih, nggak akan lebih 1 mud. Kita akan menyauk begini. Atau Bapak Ibu sekalian punya apa namanya itu? Punya gayung di rumah, wuduknya begini. Kayak udah begini sampai mogap lah dia wuduknya itu kan? Mogap mana menurut. Tahu nggak mogap itu apa? Ustaz Abdi ngerti. Karena Ustaz Abdi satu marga dengan kami. Mogap itu tenggelam di air. Ya. Jadi sudah berapa tadi di tangan? 2 kali. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Baru tadi 1 kali dulu. 1 kali dulu, ingatkan 1 kali. Baru siram ini siwak begini. Baru gosok kanan. Kalau bisa ya megangnya begini. Di Samail Muhammadiyah namanya kitabnya seperti itu. Gosok begini depan. Baru kanan. Atas, bawah. Atas, bawah, kiri. Baru lidah, jangan lupa. Ini nanti digosok lidah itu supaya mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika mau wafat. Ini senjata memudahkan la ilaha illallah ini. Dulu opung kami kalau pergi ke Moka, waktu pergi ke Moka, dibagi-baginya lah siwak, dipotong-potong lah segini, diikatkan lah itu di telekungnya. Karena nggak ada yang panjang seperti ini. Sayang kali orang-orang dulu dengan ini yang memahami hadisnya. Nah, begitu ya. Baru 3 kali lagi. Mohon maaf tadi, saya ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Seperti ini. Baru bersiwak tadi, baru kemudian 1 genggam air ini dibagi 2, setengahnya ke mulut untuk mat namanya bahasa fikihnya, kumur-kumur goncang air itu di mulut kita, baru setengahnya di istinsab, ditarik, bukan dibeginikan, tapi gitu dihirup. Baru nanti istinsab, gitu sampai keluar ingus-ingus yang kotor-kotor apa di sini. Biasanya pasti keluar. Kalau nggak percaya kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gini.
Begitu. 1, 2. Ah. 3. Selesai sunnah wudu. Silakan setelah itu masuk ke rukun nawaitul wudu ali istibahati sholati fardulillahi ta'ala, boleh. Enggak pakai nawaitu silakan. Jangan sampai berantem nanti. Saya enggak pakai nawaitu Ustaz. Pokoknya jalankan wudu bismillahirrahmanirrahim. Ingat ini rukun, niatkan rukun. Cara mencucinya begini. Satu tangan juga. Cara mengambil airnya tetap satu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali istibahati sholati fardulillahi ta'ala. Lihat. Gosok dulu ini sampai kira-kira batas tumbuh rambut. Yang botak jangan sampai ke belakang. Yang kira-kira dahi awak kan segini ya kan? Ini gosok sampai ke sini. Ini loh paku-pakunya ini. Sering nggak basah ini. Ibu-ibu yang ada di bawahnya sini, yang tumbuh di bawah sini, itu nggak boleh dilipat ke sini itu. Makanya kalau perempuan itu potong di sini, supaya nanti wudhu terbasuh. Kalau nggak dipotong, dilipat ke sini, ini masih audatul wudhu, masih anggota wudhu. Jadi nggak sah wudhu selamanya begitu. Paham? Nanti dicukur ini ya, pakai apalah bahasa. Kalau bahasa Mandelengnya apa popean itu Ustaz. Kalau bahasa ini jangan kan ibu-ibu kan biasa panjang rambutnya ini kan. Jadi itu di sininya itu yang nurun ke sini, di sini itu dipotong. Kalau dilipat begini nggak basah ujungnya, nggak sah wudhunya, begitu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Begitu ya. Digosok 1, 2. Basah nggak? Sudah mandi pun awak. Dengan air yang sedikit ini sudah mandi kan? 3. Gosok lagi. Ini namanya tahlil ini. Digosok-gosok ini besar pahalanya. Setiap gerakan ini menggosok-gosok begini, satu hasanat itu. Satu hasanat nanti diganjar Allah dengan 10 kebaikan. Banyak pahalanya itu pokoknya. Sudah berapa? 3. Sudah 3 ya? Berarti masuk ke tangan. Tangan begini. Diambil ke sini, dialirkan begini. Baru gosok dari sini begini. Pelan-pelan ke bawah kayak lururan apa namanya bahasanya? Awak kecapean ngomong jadi susah. Gini ya. Luluran, ibu lah itu terserah ibu. Gitu ya. Berapa? 2. Jangan lupa ini tahlil ini, gosok-gosok ini, jangan malas. Orang sambal aja kalau nggak diulek begitu kan nggak enak makannya kan. Harus banyak uleknya, lebih halus gitu. Ini juga harus banyak tahlilnya supaya lebih banyak faedahnya. 2. 3. Gosok begini. Gak usah buru-buru. Sholat aja, walaupun sudah qomat, jangan lari-lari. Santai saja. Mau masbuk, cuma dapat sampai sana sudah tasyahud akhir, cuma dapat 2, 3 detik, 4 detik sudah duduk. Gak apa-apa itu. Dapat pahala sempurna. Jangan lari-lari. Jangan kayak itu biasanya itu yang lari-lari itu nggak ngaji itu. Ya serius. Sudah berapa? 1. Gosok lagi. Sama ya caranya di tangan kiri. 2. Caranya seperti tadi ya, tahlil lagi ya. Supaya ini agak diringkas sedikit. Baru di kepala ada 2, di Fathul Mu'in seperti ini. Pegangkan di sini, jalankan ke belakang. Ini nggak ada hukum mustakmal ini, langsung ke telinga. 2 kali. Kalau di kepala ini sebagusnya 2 kali saja. Ulangi lagi, baru diusapkan sekali lagi. Ada yang lain supaya kalau ragu-ragu dengan mustakmal namanya, 2 dulu ke belakang. Ini fikih Syafi'i ini. Baru di belakang tambah 1 lagi. Ini kan belum dipakai. Girik-girik kalah di sini banyak kali di telinga. Harus keliling pawai di sini ya. Selesai. Baru tinggal di kaki. Di kaki usahakan kalau kita ini kan di sini ada baktubnya semua ya. Taruh kakimu di situ, baru siramkan begini. Tinggi kali ini kan. Begini. Gosok dari belakang, dari depan.
Dari depan, dari belakang. 3 kali seperti itu. Karena kepakai tadi buat yang lain airnya kan seharusnya ini cukup. Ini pun kalau saya teruskan itu pasti cukup. Biasanya kesalahan orang dalam membasuh wajah sembarangan. Ini yang salah. Salah sah tapi nggak dapat pahala. Ya begini. Nggak sampai ke paku-pakunya, nggak sampai ke sini, nggak. Ini bahkan nggak sah. Baru kedua, di tangan biasanya kesalahannya begini. Sunnahnya dari sini dialirkan ke sini. Bukan begini. Ini biasanya pakai gayung kan gini ya. Dikeliling-kelilingkannya lah gayung itu begini supaya basah semua. Itu nggak sunnah. Tapi seperti tadi. Baru biasanya kesalahan berikutnya di kepala begini. Laki-laki juga, aib perempuan. Aku mengenali umatku dari bekas wudhunya. Kayak apalah itu kalau cuman ini tok besok yang bercahaya. Kerlap-kerlip jauh di sana. Orang mau putih sampai ke sini bercahaya ke sini, dia cuma sampai di sini tok. Sia-sia jadinya. Baru di telinga biasanya dia gini. Dipastikan orang yang mencuci telinga seperti itu nggak pernah belajar wudhu seumur hidupnya itu. Coba, siapa kiai yang ngajar? Siapa ustadz yang ngajar begitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti Ini yang ngajarin. Nih gini loh, gininya. Nggak ngajarin yang Enggak, yang salah ini loh, yang salah gini. Yang gini ini loh, yang gini ini loh. Udah gini. Udah, salah dengar itu namanya. Lihat. Lihat. Dia gini, tuh di sini nato. Selesai. Jangan dikerjakan lagi. Pulang dari kota Madinah, apa keberhasilanmu? 1, bagus wudumu, bagus sholatmu. Selesailah itu urusan rezekimu. Karena Allah berfirman, ini Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai Muhammad, suruhlah umatmu itu untuk menegakkan sholat dan bersabar dengan tata caranya semua mulai dari awal sampai akhir. Maka siapa yang memperbaiki sholatnya, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta pekerjaan, kami meminta rezeki kepadanya. Nahnu narzuquka. Kenapa ustadz-ustadz itu kayak mulus-mulus kadang-kadang rezekinya berkah? Ya memang karena mereka menjaga sholat, menjaga wudhu dengan baik, ya kan? Nah itu yang mau kita praktekkan benar-benar. Nah seperti itu kesalahan-kesalahan. Di kaki biasanya ibu-ibu ini kan karena sudah terbiasa tangkang, bandel, dari dulu memang begini dia kan ambilnya kayu, sek, begitu kan? Nanti kalau di rumah beli kursimu kayak motong-motong sayur itu kan ada kursinya itu. Ya, untuk duduk supaya bisa disempurnakan basuh kaki semua. Ini motong-motong sayur ada kursinya kan? Untuk nggak ada kursinya. Beli kursimu, wudu. Bikin kalau jangan di kamar mandi, nanti boleh di kamar mandi tapi harus kamar mandi yang seperti yang diatur, ada boleh baca bismillah seperti ada satirnya begitu kan? Gitu ya. Baru sekarang mandinya sudah jam berapa Ustaz? 10 menit lagi paling lambat harus ini selesai karena masih sholat maghrib. Berapa lagi? Oh ya sudah. Sekarang ini saya cepat-cepat, nanti mohon maaf karena malam ini sudah harus ke Mekah. Baru besok lagi saya datang ke sini. Baru kita lanjutkan lagi ya. Tutorial mandi janabat itu harus dengan nanti ambil botol yang lebih kecil itu, yang 200 ml atau 300 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Siram dulu satu botol. Enggak usah 15 botol. Airnya 15 botol, tapi nyerap botolnya cuma 1. Jadi dijadikan gayung itu supaya ukurannya pas. Karena ini momen jarang dalam umur hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Gosok-gosok begini. Di bagian kepala sampai leher ini. 2, gosok lagi. 3, gosok lagi. Baru di kanan. Siram dari sini sampai ke bawah 1 kali. Gosok dulu. Ini enggak menggosok daki, ini menyampaikan air namanya. Karena tadi kan sudah mandi pakai sabun, kan? 2, 3, 1 lagi. Gosok. 3, 2, gosok. 3, gosok. Seperti itulah mandi sunat ihram namanya.
Kalau mandi sembarangan itu nggak dapat apa-apa. Nah, siapa yang mandi sunat ihram dengan tata cara Rasulullah ini, habislah dosa-dosanya itu mengiringi aliran air yang melewati tubuhnya itu. Dicucilah itu dosanya semua. Nah, seperti itulah cara-caranya. Berarti ini baru sunnah-sunnahnya. Setelah itu besok beli parfum yang kayak begini. Pertama motong-motong, yang kedua mandi sunat ya kan? Yang ketiga pakai parfum begini. Pakai parfum itu hanya di badan saja. Allah karim, marahlah nanti bapak itu kita. Diketek banyak-banyak. Karena kita ini bau-bau ya kan? Hanya di gini, satu sebelum memakai kain ihram ya. Di badan saja. Nggak boleh di kepala, nggak boleh di wajah, nggak boleh di tangan, nggak boleh di tempat yang lain. Baru nanti memakai kain ihram. Kain ihram tentunya dengan syarat-syaratnya yang menutupi aurat secara sempurna. Laki-laki dengan sarung ini. Yang paling utama bukan masalah memakai ihramnya itu, doa berpakaiannya itu. Karena Nabi bersabda, man labisa thawban wa qala alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang memakai sarung pakaian, kalau ibu-ibu berapa lapis itu, kalau laki-laki 2. Ketika memakai di sini pakai 2 itu, ketika melipatkan di sini pakai itu, maka kata Rasulullah akan diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Jadi bukan sembarang berpakaian. Kalau yang baru, Allah malakal hamdu anta kasautanhi wa as'aluka min khairi wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu. Hafal enggak? Nanti dikirim di grup ya. Baru ngaji ya, makanya kita manasik di awal supaya ada waktu untuk menghafalnya. Baru kemudian nanti sholat sunat ihram. Ada yang di pesawat, ada yang kereta api, ada yang enggak. Nanti kalau yang di kereta api sholat sunat ihramnya di sini. Atau nanti dikondisikan, karena kami sudah banyak pengalaman di Kitor itu, di stasiun itu ada masjid di situ. Boleh juga di situ pas naik kereta api nanti baru niat. Kalau yang naik bus berarti di Bir Ali nanti. Nah, itu sunat ihram. Rukunnya belum, yang wajib-wajibnya belum, larangannya belum. Berarti kita memang 1 kali ngaji lagi. Coba bayangkan, ini kan berapa jam ini kita ngaji? Kami ngaji ini saja 1 tahun. Masa manasik umroh cuma 1 jam 2 jam ya kan? Ini loh. Cara yang umroh, yang manasik haji yang betul itu ya setebal ini. Kalau yang segini ini, yang lebar-lebar ini, apalah itu? Nggak cukup. Nah, kami ini usahakan bagaimana supaya lengkap manasiknya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya kayak proklamasi. Nah, jadi kita sambung insya Allah malam tanggal 24, tanggal 23 kami sudah kesini insya Allah. Baru kita tentukan lagi kapan kita manasik lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian dulu rangkaian manasik kita sore hari ini. Sebagai penutup, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah.